Guys, kebanyakan dari kita pasti sudah tidak asing ya dengan FBI. Federal Bureau of Investigation adalah badan intelijen dan keamanan Amerika Serikat yang bergerak di bawah United States Department of Justice. Badan ini sangat terkenal dengan penyelidikannya yang luar biasa untuk membongkar kasus-kasus besar. Tapi gimana ya mereka menginterogasi para tersangka sampai akhirnya mau memberikan informasi? Dalam interogasi, para interogator memanfaatkan kelemahan tertentu di dalam sifat manusia yang bisa muncul saat ditekan ataupun diajak berbicara dengan pendekatan yang persuasif. Penjahat paling kejam di dunia pun dapat mengakui perbuatannya jika interogator dapat menemukan kombinasi antara situasi dan teknik yang tepat berdasarkan kepribadian tersangka. Menurut para ilmuwan, di Amerika Serikat sendiri sekitar 42 hingga 55% interogasi berhasil membuat tersangka mengaku loh. Sebelum era 1950-an, interogasi dilakukan dengan cara-cara yang cenderung menyiksa. Misalnya, tersangka dibuat tidak bisa tidur, tidak diberikan makan dan minum, dan hanya akan diberi jika ia mau mengaku. Tapi sekarang, pendekatan koersif seperti itu sudah ditinggalkan guys. FBI sendiri memiliki teknik interogasi yang sangat misterius karena para agen mereka dilarang untuk merekamnya. Namun di era Obama, Department of Justice mengeluarkan kebijakan baru yang mewajibkan agen untuk mencatat hasilnya dan dijadikan bukti. Dalam manual Book of FBI Interrogation yang tersebar, diketahui bahwa mereka mengadopsi teknik John E. Reid. Yang menarik, ternyata teknik ini pun dapat kamu pakai loh dalam menyelesaikan kasus-kasus di sekitarmu. Sebagai contoh, misalnya saat kamu sedang di sekolah dan seseorang mencuri uangmu. Kemudian kamu melihat tidak ada orang di sana kecuali temanmu Jason. Jadilah kamu curiga bahwa temanmu Jason yang telah mengambilnya. Nah, inilah saat yang tepat untuk memakai teknik FBI tersebut. Pertama, kamu ceritakan kalau kamu kehilangan uang dan Jason menjadi orang yang tertuduh. Katakan dengan percaya diri kalau Jason memang terlibat dalam kasus tersebut. Pada saat ini, level stres Jason akan naik dan kamu bisa bergerak berjalan di sekitar Jason untuk mengganggu kenyamanannya. Kemudian kamu mengarang suatu cerita mengapa tersangka bisa melakukan kejahatan tersebut. Misalnya kamu mengatakan kalau Jason berasal dari keluarga yang mampu. Ia sama sekali tidak berniat mencuri, namun karena dompetnya hilang di kereta, ia tidak memiliki uang lagi untuk makan dan akhirnya mengambil uang milikmu. Well, Jason pun akan membantah tuduhan tersebut secara berulang-ulang. Jika tersangka melakukan itu terus-menerus, itu akan meningkatkan percaya dirinya. Maka, yang harus kamu lakukan adalah memotong pembicaraannya sebelum ia membantah. Saat cerita karanganmu tadi sudah dapat diterima oleh Jason, ia pun akan memberikan alasan-alasan seperti aku tidak mungkin mencuri karena kakakku pernah mengalami pencurian uang hingga akhirnya gagal membayar kuliahnya. Aku tidak mungkin melakukannya. Saat seperti ini, kamu bisa menjawabnya. Nah, benar kan? Kamu sebenarnya tidak punya niat mencuri, namun karena situasi yang sangat urgent, kamu melakukan kesalahan itu. Kalau kamu melakukannya dengan benar, raut wajah Jason akan terlihat mengakui kesalahannya. Di saat seperti ini, tersangka akan frustasi dan seperti berusaha mencari pertolongan untuk keluar dari situasi tersebut. Nah, kamu harus memanfaatkan ketidakpercayaan dirinya dengan bertindak seolah kamu ada di pihaknya. Kamu bisa melakukan kontak fisik dengan menyentuh pundaknya atau mengelus punggungnya. Jika tersangka menunjukkan bahasa tubuh menyerah seperti menaruh tangan di kepala, menaruh siku di atas lutut, atau membungkukkan bahu, kamu harus mengarahkannya untuk mengaku. Kamu harus memfokuskan pembicaraan ke arah alasan sesungguhnya mengapa tersangka melakukan pencurian uang. Apakah karena kegemarannya atau karena memang demi bisa makan? Kontak mata sangat penting di sini untuk meningkatkan lagi level stresnya. Akhirnya Jason pun akan mengakui bahwa ia mencuri uang tersebut dan bahkan bisa sambil menangis. Selamat untukmu karena kamu sudah sukses menggunakan teknik Reid dengan baik. Nah guys, itu tadi informasi yang dapat TSP bagikan kepada kalian semua. Bagaimana nih pendapat kalian? Sampaikan di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.